Dengan hanya sisa tubuh, Yuanlong menggunakan tangannya yang berlumuran darah untuk menggaruk tanah dengan panik, meninggalkan noda darah, dan mengeluarkan tangisan yang tragis. Selamatkan aku, selamatkan aku, selamatkan aku. Pada dasarnya hanya sepertiga dari tubuhnya yang tersisa, jadi pemandangan ini terlihat sangat mengejutkan. Saat ini, semangat Yuan Longyun telah runtuh. Pada saat kematian semakin dekat, yang ada hanyalah ketakutan yang tak ada habisnya di hatinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa hasil ini? Hanya ras manusia? Hanya budak rumah tangga? Bagaimana bisa begitu kuat? Ini bukan hanya keraguan di hati Yuan Longyun, tetapi juga keraguan dari klan surgawi dan budak rumah tangga yang mengawasi. Fang Yu masih membawa pedang giok putih di bahunya. Setelah melihat darah, energi pedang pada pedang ilahi giok putih menjadi lebih ganas, dan terus-menerus dilepaskan keluar. Jika tidak ditekan secara paksa oleh Fang Yu, aura pedangnya pasti sudah menyapu kuartet sejak lama. Inilah ciri khas pedang giok putih ini. Di permukaan tampak sehangat batu giok, namun nyatanya ia benar-benar mematikan. Fang Yu tahu pedang ini pasti memiliki nama asli, tapi dia belum mengetahuinya. Ah! Yuan Longyun terus-menerus berteriak, menangis minta tolong. Tapi klan surgawi di sekitarnya terkejut dengan metode Fang Yu. Tidak ada yang berani melangkah maju untuk membantu Yuan Longyun. Ras surgawi ini masih belum pulih, mereka hanya memandang Fang Yu dengan takjub, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Pedang acak seorang budak rumah tangga secara tak terduga membunuh lebih dari selusin budak rumah tangga yang telah naik ke negeri dongeng dalam sekejap, dan juga membuat Yuan Longyun dari negeri dongeng itu tidak digunakan lagi. Metode ini berdampak besar pada mereka. Apakah ini benar-benar budak rumah tangga? Pedang yang dia keluarkan sungguh luar biasa pada pandangan pertama. Apakah itu senjata yang bisa dimiliki oleh budak manusia? Juga, mengapa budak rumah tangga ini begitu berani? Berani melakukan sesuatu melawan klan surgawi di kota kuno Datong. Segala macam kejutan dan keraguan membuat klan surgawi yang hadir tidak mungkin pulih. Saat ini, di loteng atas rumah lelang, bayangan indah berdiri di depan ambang jendela, diam-diam mengamati apa yang terjadi di luar rumah lelang. Itu adalah Sinansin. Saat ini, mata indah Sinansin bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Tatapannya pertama-tama melirik ke arah Yuan Longyun, yang berada dalam situasi tragis, dan kemudian ke arah Fang Yu. Bagaimana ini mungkin? Dia tahu bahwa Lin Batian mungkin memiliki kekuatan, dan mungkin Yuan Longyun tidak dapat dengan mudah menjatuhkannya. Tapi dia tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya nanti. Lin Batian ini membunuh Yuan Longyun dan para budak yang dibawanya, langsung dengan satu pedang. Kekuatan seperti itu bisa dikatakan menghancurkan Yuan Longyun sepenuhnya. Meskipun Yuan Longyun bukanlah seorang jenius dalam budidaya, karena merupakan garis keturunan langsung dari keluarga Yuan Long, sumber daya pelatihan yang didapatnya tidak lemah. Tidak peduli apa, dia juga memiliki basis budidaya Suxian. Kemampuan untuk langsung membunuh Suxian dan puluhan pendaki di negeri dongeng, pasti telah melampaui batas dunia. Mungkin itu adalah puncak dari peri imajiner, atau bahkan peri bumi. Bagaimanapun, kekuatan Lin Batian ini jauh melampaui ekspektasinya. Namun, baik dulu maupun sekarang, Lin Batian ini tidak pernah melepaskan jejak aura milik biksu tingkat peri. Kenapa ini lagi? Secara umum, aura biksu tingkat peri tidak dapat disembunyikan, setidaknya ketika dia melakukannya, dia tidak dapat menyembunyikannya. Namun, apakah karena pedang itu? Sinansin sedikit mengernyit dan melihat pedang giok putih milik Fang Yu. Pedang ilahi ini melepaskan semburan aura pedang tajam yang menakutkan, dan permukaannya bersinar dengan cahaya terang. Pedang jenis ini sesuai dengan favorit Sinansin. Alangkah baiknya jika pedang ini bisa menjadi miliknya. Nona kedua, apakah kamu perlu bergerak? Wanita tua itu berdiri di belakang Sinansin, wajah lamanya masih tanpa ekspresi, hanya menatap Fang Yu di luar pelelangan rumah. Sinansin dengan lembut menggelengkan kepalanya, menatap Fang Yu, dan berkata dengan dingin, tidak untuk saat ini. Yuan Longyun akan mati jika dia mati. Aku bosan dengannya, tapi Lin Batian ini, nada suara wanita tua itu dingin dan mematikan. Apakah menurutmu dia membunuh begitu banyak budak dan menghapuskan Yuan Longyun? Apakah itu pada dirinya sendiri atau pada pedangnya? Sinansin tiba-tiba menoleh dan bertanya pada wanita tua itu. Wanita tua itu terdiam beberapa saat, dan menjawab, nafasnya sendiri sangat lemah. Tidak seperti pembangkit tenaga listrik abadi.
Tebasan sebelumnya memang merupakan kekuatan yang dilepaskan oleh aura pedang dari pedang itu. Jadi, menurutmu dia begitu kuat dengan pedang itu? Sinan menyipitkan matanya sedikit, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Ya, tapi biasanya pedang yang bagus juga membutuhkan pendekar pedang yang kuat untuk mengerahkan kekuatannya. Kekuatan anak ini tidak terlalu lemah, setidaknya tubuhnya harus sangat kuat. Wanita tua itu berkata perlahan. Tubuh fisiknya kuat, hanya untuk bermain denganku, jadikan aku sapi dan kuda. Adapun pedang di tangannya, aku sangat menyukainya, aku harus mendapatkannya. Sinansin tersenyum cerah. Dadada, Fang Yu membawa pedang giok putih dan perlahan berjalan menuju Yuan Longyun. Di belakangnya, Wu Heng dan kelompoknya gemetar. Di satu sisi kaget, di sisi lain, juga kegembiraan, tapi juga ketakutan. Berbagai emosi kompleks terjalin di hati mereka. Fang Yu berjalan di depan Yuan Longyun. Selamatkan aku. Yuan Longyun tampak gila, menggaruk tanah dengan putus asa, seolah ini akan memungkinkan dia untuk melarikan diri dari sini. Fang Yu berlutut, memandang Yuan Longyun, tersenyum dan berkata, "Aku berkata, kamu sudah mendapat kesempatan untuk bertahan hidup, mengapa kamu harus kembali dan mati?" Yuan Longyun melihat wajah Fang Yu yang tersenyum dan tubuhnya bergetar. Baginya, itu adalah senyuman mimpi buruk. "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku salah. Aku salah." Yuan Longyun mengulurkan tangannya ke arah Fang Yu, mencoba meraih kaki Fang Yu. Bas, mata Fang Yu dingin, lengan kanannya bergerak tiba-tiba, dan pedang giok putih di tangannya ditebas. Ledakan, terjadi ledakan keras, tanda pedang yang sangat dalam terpotong di tanah. Di saat yang sama, lengan Yuan Longyun hancur dan menghilang. Kini kondisinya bahkan lebih buruk lagi. "Ah!" Yuan Longyun berteriak ke langit, matanya penuh kebencian dan kebencian saat dia melihat ke arah Fang Yu. "Bunuh aku, kamu bunuh aku, ayahku pasti akan membalaskan dendamku. Tuan Kota Chess tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu pasti akan mati, kematian lebih menyedihkan dariku." Lebih menyedihkan, menyadari bahwa tidak ada harapan untuk bertahan hidup, Yuan Longyun meraung histeris, nadanya penuh kebencian. "Aku membunuh banyak orang, dan mereka akan berteriak seperti ini kepadamu sebelum mereka mati. Sepertinya setelah berteriak, seseorang akan bisa membalaskan dendam mereka." Fang Yu berkata sambil tersenyum bercanda, tetapi mereka tidak dapat memikirkannya. Mereka orang-orang yang berteriak akan dibunuh olehku nanti, dan aku akan pergi ke Huangquan bersama mereka, selama mereka berani muncul. Tentu saja, orang mati tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kamu lebih beruntung, aku akan memberitahumu ini dulu, agar kamu bisa menempuh jalan dengan tenang. Dengan mengatakan itu, Fang Yu mengangkat pedang Dewa Giok Putih di tangannya lagi. Tidak, Yuan Longyun ketakutan dan meraung liar. Ledakan, Fang Yu tanpa ekspresi dan dipotong dengan pedang. Boom, aura pedang itu menghancurkan tubuh Yuan Longyun sepenuhnya. Tanah pecah dan bekas pedang terpotong ratusan meter jauhnya, meninggalkan jurang besar di jalan. Jelas sekali, ubin batu di lantai kota ini sangat kuat. Jika tidak, dengan kekuatan pedang Dewa Giok Putih, bahkan jika Fang Yu dengan sengaja menekan aura pedang yang kejam, itu tidak akan meninggalkan jejak sekecil itu. Saat ini, masih ada keheningan di sekitar. Berdengung, bilah pedang Dewa Giok Putih di tangan Fang Yu bergetar hebat. Tampaknya bersemangat, aura pedang semakin dilepaskan, dan aura menjadi semakin ganas. Nafas haus darah perlahan dilepaskan dari pedang giok putih. Terlihat untaian cahaya merah-merah muncul dari kepala pedangnya dan menyebar perlahan. Bagaimana situasinya? Pedang ini telah disihir. Fang Yu sedikit mengernyit. Pada saat ini, getaran pedang giok putih menjadi semakin kuat. Wow, Fang Yu hanya mencabut pedang giok putih untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Pada saat ini, lingkungan sekitar kembali sunyi. Dua bekas pedang muncul di tanah, dan banyak puing berserakan di mana-mana. Para penonton dan budak rumah tangga yang mereka bawa memandang Fang Yu dengan mata terbelalak. Dan Wu Heng dan partainya, hal yang sama juga terjadi. Apa yang terjadi sebelumnya hanya berlangsung singkat. Namun pemboman dan guncangan yang menimpa mereka akan berlangsung lama. Di jalanan, di udara, Anda masih bisa merasakan sisa energi pedang melonjak. Nona kedua, ini agak aneh. Setelah pulang ke rumah, apakah saya perlu melapor ke keluarga? Wanita tua itu bertanya. Tentu saja manusia ini sangat menarik, tapi sayangnya dia tidak ingin menjadi budak rumah tanggaku.
Tapi pedang di tangannya, aku harus mendapatkannya. Sinan menyipitkan mata. Apakah nyonya kedua membutuhkan saya untuk mengambil tindakan? Jawab wanita tua itu. Tidak perlu, haha. Sinan tersenyum dingin dan berkata, dia mulai di kota dan membunuh Yuan Longyun di depan begitu banyak klan surgawi. Menurutmu apa yang menunggunya? Wanita tua itu tidak menjawab. Karena jawabannya, sudah jelas. Kejadian ini pertama-tama akan mengguncang klan Yuanlong, dan klan Yuanlong pasti akan mulai membalas dengan panik. Selanjutnya, rumah tuan kota pasti akan khawatir. Lin Batian ini hanyalah ras manusia, meskipun dia memiliki kekuatan, tidak mungkin untuk bertahan hidup dalam situasi ini. Semakin dia menolak, semakin besar penindasan yang akan dia terima. Karena, kota kuno Datong, tidak, seluruh benua Yunye, tidak mengizinkan umat manusia untuk pamer. Ras manusia adalah ras kelas 10 yang lebih rendah dari binatang, dan hanya bisa berlutut di tanah selamanya, siapapun yang berani berdiri akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Oleh karena itu, Sinan Sin sama sekali tidak terburu-buru. Dia meminta Yuanlong untuk memindahkannya kembali ke konflik dengan Fang Yu, dan itulah tujuannya. Selama Fang Yu berani melawan, hasilnya akan hancur. Prosesnya memang terbilang tidak terduga, namun tidak akan mengubah akhir cerita. Saya sudah lama berada di kota kuno Datong, dan saya merasa hari-hari sangat membosankan. Sinan Sin menatap Fang Yu di luar rumah lelang dengan senyuman dingin, dan berkata, untungnya, Lin Batian ini membuatku merasakan kesenangan yang telah lama hilang, tunggu dan lihat. Saya ingin melihat berapa lama dia bisa hidup. Petik 2. Pada saat ini, Fang Yu di luar rumah lelang tiba-tiba menoleh dan menatap tatapan Sinan Sin. Ekspresi Sinan Sin berubah. Fang Yu tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya dan melambai. Lalu, saya membuat bentuk mulut lainnya. Meski tidak ada suara yang terdengar, ekspresi Sinan Sin segera berubah, dan tangannya mengepal. Karena bentuk mulut Fang Yu mudah dilihat. Adalah sebuah kata, gulungan, sialan manusia bajingan, berani bicara padaku seperti ini. Wajah cantik Sinan Sin langsung menjadi jelek, dan keganasan serta kebencian di matanya tidak merahasiakannya. Meskipun mengetahui bahwa Fang Yu akan segera mati, dia masih merasa sangat sedih. Sebagai wanita muda kedua dari keluarga Sinan, dia adalah permata yang paling dicintai di telapak tangan pemilik keluarga Sinan Qianli. Bisa dikatakan bahwa dia tidak pernah mengalami kemunduran sejak dia dilahirkan. Teman-teman di keluarga harus memberi hormat ketika mereka melihatnya. Para tetua tidak pernah berani mengkritiknya, mereka hanya bisa menuruti keinginannya. Adapun budak rumah tangga, meskipun dia mengikis daging dengan pisau, dia tidak berani bersenandung. Ini adalah hidupnya sebelumnya. Bisa dibilang dia sudah terbiasa melihat segala macam sanjungan dan rasa hormat. Kehidupan seperti ini membuatnya merasa membosankan. Karena itu, dia baru saja melihat Fang Yu hari ini yang berani menjaga dan melawan Yuan Longyun, dia akan sangat tertarik. Namun kini, kesabarannya telah habis. Dewa manusia ini mungkin benar-benar berpikir bahwa dia sangat kuat, jadi dia tidak berani menatap matanya, dan berani mengatakan hal seperti itu padanya. Itu terlalu sombong. Sepertinya aku menyelamatkannya 2 kali sebelumnya, yang memberinya ilusi. Dia pasti sangat bangga sekarang, berpikir bahwa dia sangat kuat, berpikir bahwa saya tidak ada hubungannya dengan dia. Selanjutnya, aku harus memberitahu dewa manusia ini mengapa aku menjadi Sinan Sin, dan dia adalah dewa manusia yang hanya bisa berlutut di kakiku. Sinan Sin mengertakkan gigi dan berkata dengan kejam, lalu berbalik dan pergi. Wanita tua itu menatap tajam ke arah Fang Yu di luar rumah lelang, mengikuti Sinan Sin pergi, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi hantu dan menghilang. Di luar rumah lelang, Fang Yu melihat sekeliling. Ras surgawi ini mundur tanpa sadar. Jelas sekali mereka semua dikejutkan oleh Fang Yu. Pada saat ini, tidak ada cara untuk memperlakukan Fang Yu sebagai budak manusia, dan dia tidak bisa terus menonton pertunjukan dengan arogan. Fang Yu menoleh untuk melihat Wu Heng dan kelompoknya, sedikit mengernyit. Sejujurnya, dia menembak di rumah lelang hanya untuk mendapatkan pil abadi untuk membantu Wu Heng dan yang lainnya menyelesaikan tugas mereka. Kini, tembakannya akan segera memicu serangkaian reaksi. Namun, basis budidaya Wu Heng dan partainya tidak kuat, dan mudah untuk terlibat dalam kejadian berikutnya dan kehilangan nyawa. Setelah belajar dari alam Suyuan, Fang Yu tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu lagi. Ayo pergi, Fang Yu berkata pada Wu Heng.
Wu Heng dan yang lainnya pulih, tetapi mengalami kerugian. Kemana mereka harus pergi sekarang? Apa yang terjadi di sini pasti membuat istana Tuan Kota khawatir. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Di hadapan kekuatan seperti kota kuno Chess, mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai semut. Ikuti aku, Fang Yu berkata lagi. Setelah berbicara, Wu Heng dan yang lainnya masih belum pergi. Fang Yu berhenti berbicara dan langsung melambaikan tangan kanannya. Wow, detik berikutnya, dia dan Wu Heng serta rombongannya menghilang di depan rumah lelang. Para penonton klan surgawi dan budak rumah tangga mereka masih tetap di tempat mereka berada, mata mereka terbuka lebar. Tanah masih berlumuran darah Yuan Longyun dan kelompoknya, memantulkan cahaya di bawah sinar cahaya. Para penonton di tempat kejadian pulih dan menarik napas dalam-dalam, mata mereka terkejut. Mereka tahu bahwa selanjutnya, kota kuno Datong pasti tidak damai. Garis langsung dari sebuah keluarga besar dipenggal di jalan. Pembunuhnya tetaplah ras manusia, hewan murahan dari ras kelas 10. Terlepas dari keluarga Yuan Long atau rumah tuan kota, mereka pasti akan marah atas kejadian ini. Dan sekarang, penghasutnya sudah pergi. Apa yang akan terjadi selanjutnya, tidak ada yang tahu. Fang Yu memindahkan hukum ruang angkasa, lalu menggunakan teknik transfer, dan dengan cepat meninggalkan kota kuno Datong bersama Wu Heng dan kelompoknya. Kemudian, dia memanggil Bei Bei, dan langsung kembali ke posisi di mana dia baru saja bertemu Wu Heng dan rombongannya. Dari sini, seberapa jauh dari kota Zenyuanmu? Fang Yu bertanya. Masih ada sekitar 100 mil jauhnya, kata Wu Heng. Kalau begitu, aku akan memberimu jalan lagi, kata Fang Yu. Senior, mau kemana kamu setelahnya? Wu Heng mau tidak mau bertanya. Tentu saja untuk kembali ke kota kuno Datong. Jawab Fang Yu. Kembali. Wajah Wu Heng dan kelompoknya berubah. Berita kematian Yuan Long akan segera menyebar ke seluruh kota kuno Datong. Saat ini, Fang Yu kembali lagi, dan situasinya sangat berbahaya. Senior, kamu tidak boleh kembali. Karena kamu telah melarikan diri, pergilah ke barat, tinggalkan yurisdiksi kota kuno Datong secepat mungkin, lalu tinggalkan dinasti Genji, kata Wu Heng. Iya senior, kamu tidak bisa kembali. Mereka pasti akan membunuhmu, kata Linger dengan mata merah sambil menangis. Fang Yu benar-benar tidak memperhatikan kota kuno Datong. Namun, meskipun dia memberitahu Wu Heng dan yang lainnya, Wu Heng dan kelompoknya tidak dapat memahami banyak hal. Oke, aku akan lari nanti, seperti yang kamu katakan, lari ke barat, kata Fang Yu. Dia hanya ingin mengirim Wu Heng dan yang lainnya kembali ke kota Zenyuan dengan selamat. Pejalan kaki itu baru saja bertemu di tepi air, dan dia tidak ingin membunuh pejalan kaki tersebut. Adapun apa yang harus dilakukan selanjutnya, lakukan apapun yang kamu mau. Baiklah, senior, ketika kamu kembali ke kota Zenyuan, tunggu aku sebentar, dan aku akan mengirimkanmu peta bagian selatan dinasti Genji, kata Wu Heng. Besar, desir-desir, di bawah kepemimpinan Fang Yu, kelompok itu dengan cepat kembali ke kota Zenyuan. Pada jarak beberapa ratus meter dari gerbang kota, Fang Yu berhenti. Kamu kembali, aku akan menunggu petamu di sini, kata Fang Yu. Bagus, jawab Wu Heng. Linger memandang Fang Yu, dengan ekspresi cemas di matanya. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Fang Yu, dia berterima kasih kepada Fang Yu. Jika bukan karena kepindahan Fang Yu, perjalanan mereka akan berbahaya dan tidak biasa. Senior, sampai jumpa, Linger berbisik dan melambai. Oke, Fang Yu mengangguk. Setelah itu, Wu Heng membawa sekelompok orang ke kota. Setelah 1/4 jam, Wu Heng kembali lagi dan membawakan peta kepada Fang Yu. Fang Yu membuka petanya. Ini adalah peta yang relatif lengkap dan detail. Wilayah di peta sangat luas, dan kota kuno Datong serta yurisdiksinya hanya berupa lingkaran kecil. Di peta, ada 2 atau 300 area yang ukurannya sama dengan kota kuno Chess. Dan wilayah-wilayah tersebut termasuk dalam wilayah yang lebih luas. Itu hanya 1 tautan dan 1 tautan, dan ada pola di luarnya. Namun isi peta ini hanya bagian selatan dinasti Genji. Wilayah dinasti Genji sangat luas. Senior, pergilah ke barat dan ikuti garis horizontal dan vertikal ini. Selama kamu meninggalkan selatan, kamu akan mencapai posisi perbatasan, kata Wu Heng. Besar, Fang Yu menyimpan petanya. Pola, pada saat ini, Wu Heng berlutut di depan Fang Yu dan membenturkan kepalanya beberapa kali.
Rahmat penyelamatan jiwa senior tidak ada artinya di Sia, dan saya tidak tahu apakah akan ada kesempatan untuk bertemu di masa depan. Mohon maafkan saya hanya bisa mengungkapkan rasa terima kasih saya dengan hadiah yang berat. Wu kata Heng. Oke, ayo kembali. Fang Yu menepuk bahu Wu Heng dan tersenyum, jika kami ditakdirkan, kami akan bertemu denganmu lagi. Wow, begitu suara itu turun, Fang Yu berubah menjadi angin sepoi-sepoi, dan langsung menghilang di depan Wu Heng. Tentu saja Fang Yu tidak mau pergi ke barat, dan dia bahkan tidak berpikir untuk segera meninggalkan dinasti Genji. Tanpa mengetahui apapun tentang benua Yunyu, kemana dia pergi sebenarnya sama saja. Hal pertama yang harus dilakukan sekarang adalah mencari tahu situasi dasar seluruh benua Yunyu. Berapa banyak alien yang ada di sini? Dari mana ras alien ini berasal, dan mengapa mereka secara kolektif menargetkan umat manusia? Identitas seperti apa yang akan muncul di pengadilan suci kali ini? Di mana mereka bersembunyi lagi? Tuan dan kakak senior, apakah mereka akan berada di sudut tertentu benua Yunyu? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab. Titik awal pencarian jawabannya adalah kota kuno Chess. Fang Yu segera kembali keluar kota kuno Datong. Tapi kali ini, dia tidak melangkah ke gerbang kota. Sebaliknya, dia menggunakan kemampuan bunga tersembunyi untuk kembali ke kota kuno Datong dalam keadaan tak terlihat. Ada dua pertimbangan untuk melakukan hal ini. Poin pertama sangat mudah. Fang Yu tidak ingin berkelahi atau menimbulkan masalah di kota kuno Datong untuk saat ini. Setidaknya sebelum melakukannya, dia masih ingin mendapat informasi lebih lanjut. Poin kedua adalah menguji kekuatan tertinggi kota kuno Chess. Jika dia segera ditemukan oleh seseorang di kota kuno Datong setelah memperlihatkan bunga yang tersembunyi, itu berarti masih ada orang kuat di kota kuno Datong. Setidaknya, ketika dia menggunakan kemampuan bunga tersembunyi untuk pertama kalinya, dua Raja Surgawi dari Open Mountain Alliance tidak dapat menemukannya. Anda tahu, kedua Raja Surgawi itu memiliki basis budidaya puncak abadi bumi. Namun karena aura lingkungan pada saat itu begitu melimpah sehingga ada kemungkinan kemampuan persepsi kedua Raja Surgawi Agung itu tersembunyi. Kemampuan sebenarnya dari bunga tersembunyi tergantung pada penggunaannya kali ini. Memanggil, Fang Yu benar-benar tidak terlihat bahkan tanpa aura, memasuki kota dari pintu masuk utama. Para penjaga masih merupakan kelompok penjaga yang sama, tetapi mereka tidak dapat menemukan Fang Yu berjalan perlahan di depan mereka. Saat ini, suasana kota jelas agak mencekam. Begitu Fang Yu masuk ke gerbang kota, dia melihat seorang biksu mengenakan jubah ungu emas dan topi bertanduk tinggi terbang di udara. Mereka mempertahankan formasi mereka dan terus maju. Di tangan masing-masing biksu, ada bola kristal yang mekar dengan cahaya berbeda-beda. Nafas yang dikeluarkan oleh bola kristal menyebar ke kedua sisi. Dan ras surgawi di jalan itu menghentikan gerakan mereka dan tidak berani bergerak. Adapun budak manusia, mereka berlutut di tanah, menggigil, dan tidak berani bergerak. Apa yang kamu lakukan? Kamu mulai menginginkanku begitu cepat. Fang Yu menatap ke langit, mengerutkan kening. Saat ini, dia tidak jauh dari para biksu ini. Setelah beberapa saat, para beku ini melewati kepalanya. Energi sihir yang dilepaskan oleh bola kristal itu secara alami menyapu tubuhnya. Fang Yu berdiri di tempatnya dan terus berjalan ke depan. Dia yakin dia tidak akan ketahuan. Faktanya juga benar, para biksu ini terbang di atas kepalanya. Fang Yu terus bergerak maju, dan kedua belah pihak merasa damai. Semakin jauh Anda melangkah, semakin banyak ketegangan yang Anda rasakan. Budak rumah tangga di jalanan sangat ketakutan, ingin menyembunyikan diri. Adapun ras surgawi itu, mereka semua membicarakan sesuatu dengan suara rendah. Mengapa istana Tuan Kota bereaksi begitu cepat kali ini? Perintah buronan telah dikeluarkan secara resmi. Saya mendengar bahwa keluarga Sinan langsung menghubungi istana Tuan Kota. Juga, dikatakan bahwa ayah Yuan Longyun yang terbunuh pingsan di tempat, dan kepala keluarga Yuan Long sangat marah. Dia menyiksa dan membunuh lebih dari 30 budak keluarga selebriti di aula di tempat untuk melampiaskan amarahnya. Amarah dua ras surgawi berjalan di sisi Fang Yu dan mereka berdiskusi dengan suara rendah dengan kepala tertunduk. Isi kata-katanya membuat Fang Yu mengerutkan kening, matanya dingin. Rumah Tuan Kota bereaksi dengan cepat, dan itu terkait dengan keluarga Sinan. Alasan mengapa keluarga Sinan bereaksi seperti ini jelas karena keberadaan Sinansin. Kalau begitu, perhentian selanjutnya. Aku akan langsung ke rumah Sinan.
Memikirkan hal ini, Fang Yu terus berjalan di sepanjang jalan. Segera, dia kembali ke pintu rumah lelang. Tempat di mana dia membunuh Yuan Longyun sekarang dikelilingi oleh sejumlah besar biksu yang mengenakan jubah ungu dan emas. Bas, semburan cahaya berkedip-kedip di lapangan. Ada juga sejumlah besar dewa dan budak manusia di sekitar, semuanya menyaksikan pemandangan ini dengan rasa ingin tahu. Para biksu berjubah ungu dan emas semuanya berasal dari rumah tuan kota. Saat ini, apa yang sedang mereka lakukan? Fang Yu menyipitkan mata, perlahan mendekati sekelompok biksu berjubah ungu dan emas. Sampai dia berjalan tepat di belakang salah satu petani, dalam jarak setengah meter, tidak ada yang bisa menemukannya. Fang Yu memegang tangannya di belakang punggung dan melihat ke depan. Saya melihat seorang lelaki tua berambut putih panjang sedang bermeditasi di daerah itu. Suspensinya sekitar 2 meter di atas tanah. Sumber cahaya yang berkedip itu adalah tubuhnya. Orang tua itu bermeditasi di udara, matanya tertutup rapat, dan lingkaran cahaya menyebar ke seluruh tubuhnya. Lingkaran cahaya menyebar, membesar tanpa batas. Apakah ini mencoba menangkap jejak kepergianku melalui sisa-sisa pertempuran sebelumnya? Cara ini cukup pintar. Sayang sekali aku mengambil pejalan kaki Wu Heng dan mengirimkannya langsung melalui hukum luar angkasa. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan menatap lelaki tua di depannya sambil berpikir. Bas, saat Fang Yu menatap lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, garis pandang Fang Yu bertepatan dengan garis pandangnya di udara. Orang tua itu dengan cepat mengalihkan pandangannya dan mengamati sekeliling. Tuan Qian, bagaimana situasinya? Seorang biksu berjubah ungu dan emas melangkah maju dan bertanya dengan suara rendah. Lelaki tua itu menyentuh janggut di dagunya, dan kakinya perlahan terjatuh kembali ke tanah. Dia menundukkan kepalanya, melihat bekas pedang di tanah, dan kemudian ke gerbang selatan kota. Lalu, dengan lembut menggelengkan kepalanya. Nafasnya terputus dalam jarak dekat, dan kemana dia melarikan diri, tidak dapat ditentukan. Orang tua itu berkata perlahan. Kultivator di Zijinpao mengerutkan alisnya, wajahnya tidak terlalu bagus, dan berkata, sepertinya hewan dasar manusia ini memiliki kekuatan, dan bahkan Tuan Qian tidak dapat melacak keberadaannya. Orang tua itu tidak berbicara, dan melihat bekas pedang di tanah lagi. Apa yang harus saya lakukan? Karena permintaan nyonya kedua dari keluarga Sinan, istana tuan kota sangat prihatin dengan masalah ini. Selain itu, reaksi keluarga Yuan Long bahkan lebih kuat, hampir gila. Selain itu, kami adalah manusia. Di kota kuno Datong, membunuh garis langsung keluarga di depan umum, hal semacam ini tidak pernah terdengar. Jika menyebar, bagaimana kota-kota besar lainnya akan memperlakukan kota kuno Datong kita? Bagaimanapun, kita harus menemukan hewan murahan itu. Bunuh dia untuk menenangkan amarah dan serangkaian hal yang mungkin terjadi di masa depan. Biksu Zijinpao berkata pada dirinya sendiri. Orang tua di depannya berjongkok dan menyentuh retakan di tanah, alisnya berkerut dan menegang. Tuan, apakah Anda menemukan sesuatu? Melihat gerakan lelaki tua itu, kultivator di Zijinpao kembali sadar dan buru-buru bertanya. Orang tua itu terdiam beberapa saat, berdiri, dan berkata, aura pedang ini, jauh lebih kuat dari apa yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Petik 2. Hah, maafkan saya karena bodoh, saya tidak mengerti apa yang dikatakan Tuan Qian. Kultivator berjubah ungu emas tampak bingung. Artinya adalah, energi pedang yang dilepaskan oleh umat manusia yang membunuh Yuan Longyun dan 17 budak dengan satu pedang adalah energi pedang setelah ditekan secara paksa, bukan keseluruhan energi pedang, kata orang tua itu. Tuan Qian, apa maksudmu? Dewa manusia itu dengan sengaja menekan kekuatannya. Biksu Zijinpao membuka matanya dan bertanya. Ya, dan, banyak ditekan, ini hanya pedang. Jawab orang tua itu. Wajah biksu di Zijinpao berubah tidak menentu, matanya terus berkedip. Mungkinkah manusia berpangkat rendah bisa menjungkir balikkan langit? Ini adalah kota kuno Datong. Tuan Qian, saya akan segera kembali dan melaporkan temuan Anda kepada Tuan Muda, dan lihat bagaimana Tuan Muda memutuskan. Setelah berbicara, kultivator di Zijinpao terbang kembali, terbang ke arah belakang, dengan sangat cepat. Mata Fang Yu berbinar saat melihat pemandangan ini. Wow, dia segera mengikuti dan berangkat, mengikuti di belakang penggarap jubah ungu emas. Semula dia ingin mencari cara untuk mengunjungi rumah Sinan terlebih dahulu. Tapi sekarang,
karena seseorang yang memimpin, lebih baik pergi ke rumah tuan kota terlebih dahulu. Ledakan. Saat terbang ke udara, Fang Yu merasakan tekanan spiritual yang kuat, menekannya dari atas. Tapi ini tidak berarti dia terekspos. Seharusnya ini yang dikatakan Wu Heng tentang pembatasan umat manusia. Ada juga di luar kota, tapi intensitasnya jauh lebih sedikit dibandingkan di kota. Fang Yu berkata dalam hatinya. Namun, Reiatsu memang memilikinya, dan memang sangat kuat. Namun, secara alami tidak mungkin tekanan spiritual kecil ini menekan Fang Yu kembali ke tanah. Fang Yu mengikuti di belakang biksu berjubah ungu dan emas di depannya, dan terbang menuju kedalaman kota kuno Datong. Tetapi Fang Yu tidak menyadari bahwa ketika dia terbang ke udara, lelaki tua di tanah itu tiba-tiba gemetar di telinganya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat kemana Fang Yu pergi. Setelah terbang ke udara, Anda dapat melihat perkiraan pemandangan kota kuno Datong dari pemandangan luas. Ini memang kota yang sangat besar. Setidaknya, dengan ketinggian 5 atau 600 meter saat ini, mustahil bisa melihat pinggir kota. Sepanjang jalan ke utara, melaju kencang. Kultivator di Zijinpao jelas sangat tidak sabar, dan kecepatannya cukup cepat. Fang Yu mengikutinya kurang dari 5 meter di belakangnya. Tapi dia tidak punya persepsi. Swiss, butuh sekitar 2/4 jam untuk terbang. Kultivator di Zijinpao akhirnya terjun ke bawah. Pada saat ini, sebuah rumah kota besar muncul di bidang penglihatan. Dilihat dari langit di atas, tembok di sekelilingnya hanya berbentuk persegi. Di dalam tembok, ada bangunan satu demi satu. Jelas sekali, ini adalah rumah tuan kota di kota kuno Datong. Wow, ada juga lapisan susunan pertahanan di luar rumah tuan kota. Fang Yu sedang memikirkan cara memutus lingkaran sihir secara tidak sadar, tetapi kultivator berjubah emas ungu mendarat di gerbang. Dia tidak mendarat langsung di rumah tuan kota, tetapi mendarat di gerbang dan berlutut dengan satu kaki. Sepertinya, ini adalah aturan dari istana tuan kota. Di Tenggara Siaheng, ada hal penting yang harus dilaporkan kepada tuan muda. Biksu Zijinpao menundukkan kepalanya dan berbicara. 3 karakter rumah tuan kota berada pada plakat horizontal di atas gerbang, memancarkan semburan keagungan dan beban yang menakutkan. Saat ini, kedua gerbang istana tuan kota tertutup rapat. Setelah Heng Dongnan berbicara, dia menunggu beberapa saat. Masuk, Bas. Pada saat ini, tanah di bawah kaki Heng Dongnan tiba-tiba bersinar. Semburan hukum luar angkasa terpancar. Seluruh tubuh Heng Dongnan diselimuti cahaya. Wow, detik berikutnya, dia menghilang di depan mata Fang Yu. Kirim langsung masuk. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan melihat ke pintu di depannya. Dia tidak memasukinya, tetapi langsung membuka mata jalan itu. Bas, pedang salib emas mulai berputar perlahan. Pada saat ini, seluruh rumah tuan kota menjadi garis tembus pandang di bidang penglihatannya. Fang Yu mengabaikan masalah pihak lain, dan targetnya adalah Heng Tenggara, yang baru saja berteleportasi. Dan dia dengan cepat mengunci posisi Heng Tenggara. Letaknya di rumah tuan kota, sebuah bangunan di kedalaman. Dia berada di ruang rahasia. Di depannya, sesosok tubuh sedang bermeditasi dengan punggung menghadap ke arahnya. Dan sosok ini melayang di udara, dan ada benda mirip daun teratai di bawahnya, bersinar terang. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Bagaimana? Apakah Gan Zheng mengetahuinya? Pada saat ini, sosok yang membelakangi Heng Tenggara berbicara dengan suara lembut. Tuan Qian berkata bahwa dewa manusia telah memotong nafasnya dan tidak dapat dilacak. Tetapi dia juga mengatakan bahwa kekuatan bajingan manusia itu jauh lebih kuat dari yang diharapkan. Pedang yang membunuh Yuan Longyun telah ditekan. Heng Dongnan menunduk dan menjelaskan situasi spesifiknya. Setelah mendengar perkataannya, sosok itu perlahan berbalik. Saat ini, dia bisa melihat wajahnya. Ia terlihat tampan, dengan garis di pipi kirinya, dan pupil matanya yang dingin seperti ular, membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Ini adalah tuan muda dari rumah tuan kota. Dengan kata lain, dia kemungkinan besar adalah pewaris tuan kota. Fang Yu mengamati sosok ini, berspekulasi di dalam hatinya. Kuat, seberapa kuat? Menjadi orang benar berarti kita harus memperhatikan suku manusia ini. Tuan muda sedikit mengernyit dan bertanya. Heng Dongnan tidak berani untuk melihat ke atas, dan menjawab, Tuan Qian seharusnya bermaksud begitu. Bagaimanapun, Yuan Longyun juga memiliki basis budidaya makhluk abadi virtual, jadi dia mati.
Tuan muda tidak melakukannya berbicara, matanya dingin. Untuk ras surgawi mereka, terutama untuk keberadaan statusnya, membuatnya menghargai ras manusia, walaupun dia hanya menggunakan kata ini, dia merasa malu. Sebagai makhluk kelas 10 di benua Yunyu, umat manusia bahkan tidak sebaik babi dan anjing, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk memperhatikannya. Ini masih masalah lama, terlalu hati-hati. Bukankah Zhong Huangdao-ku lebih buruk dari umat manusia? Tuan muda itu berdiri dan berkata dengan dingin, biarkan dia mencarikanku hewan murahan umat manusia, selama aku menemukannya, aku akan membunuhnya secara pribadi. Mata Zhong Huangdao penuh dengan niat membunuh. Heng Shaofeng segera menjawab, dimengerti, Tuan muda. Dia sangat menyadari sifat tuan mudanya. Ini adalah keberadaan yang sangat arogan. Apalagi kali ini, Nona Sinan kedua yang dipujanya secara pribadi memintanya untuk membantu. Dia terikat untuk melakukan yang terbaik, dan tidak ada perbedaan yang diperbolehkan. Wow, pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di dalam ruangan. Itu adalah orang tua yang melakukan kebenaran. Melihat Qian Zheng muncul, Zhong Huangdao menyipitkan matanya dan berkata, Gang Zheng, saya membatasi Anda untuk menemukan keberadaan kekacauan itu, kawan, dan kemudian, segera beritahu saya akan mengambil kepala orang lain. Petik 2. Tuan muda, saya khawatir, telah menemukannya. Pada saat ini, Qian Zheng tiba-tiba menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk mengirimkan suara ke Zhong Huangdao. Mendengar ini, mata Zhong Huangdao berubah. Dia memandang Qian Zheng. Wajah Qian Zheng serius, dan dia berbicara lagi, berkata, dia mungkin, dekat rumah tuan kota, tidak terlalu jauh. Apa? Ekspresi Zhong Huangdao berubah, matanya memancarkan aura pembunuh yang menakutkan. Tuan muda, harap tenang, umat manusia itu pasti tidak lemah, dan telah menguasai banyak mantra yang kuat, untuk menghadapinya, tidak bisa bertindak gegabah, Anda harus memikirkannya dalam jangka panjang. Qian Zheng membujuk, rencana jangka panjang, dibutuhkan begitu banyak energi untuk menghadapi umat manusia. Zhong Huangdao berkata dengan dingin. Tuan muda, tolong dengarkan saya, kata Qian Zheng dengan ekspresi berubah. Tak perlu dikatakan lagi, kamu tahu lokasi bajingan itu, segera beritahu aku. Zhong Huangdao tidak bisa mendengarkan sama sekali, dan memerintahkan. Dia sekarang penuh dengan niat membunuh. Mengapa? Yang pertama adalah wajah istana Tuan Kota. Membiarkan umat manusia membunuh ras surgawi dan melarikan diri ke kota kuno Ches, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi mereka di kota kuno Ches. Kedua, itu adalah permintaan Sinan Xin. Baik ayahnya maupun Sinan Qianli, kepala keluarga Sinan, berharap dapat mempertemukan dia dan Sinan. Satu-satunya kendala adalah pemikiran Sinan Xin. Jika Sinan Xin tidak menganggukkan kepalanya, maka pernikahan ini tidak akan selesai, karena Sinan Qianli tidak akan memaksa mutiara palemnya untuk melakukan apapun. Oleh karena itu, jika Anda ingin mempromosikan pernikahan ini, Anda hanya dapat melihat Zhong Huangdao sendiri. Jika dia bisa memenangkan hati Sinan, maka pernikahan ini akan selesai. Rumah tuan kota dan keluarga Sinan akan menikah, dan kekuatan kedua belah pihak akan ditingkatkan ke tingkat yang tinggi, menjadi kekuatan terkuat yang tak terbantahkan di kota kuno Datong. Oleh karena itu, Zhong Huangdao sangat cemas sekarang. Akhirnya menunggu kesempatan Sinan Xin secara pribadi meminta agar dia menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Jadi, dia tidak sabar. Dia harus menangani masalah ini dengan sikap yang menggelegar. Tetap benar, segera beritahu aku lokasi pengawalnya, ini perintah. Zhong Huangdao berbicara lagi, nadanya sangat dingin. Gan Zheng menghela nafas secara diam-diam, dan tidak mungkin, dan dia berkata, Tuan muda, saya tidak dapat menentukan lokasi tepatnya, tapi sekarang dia pasti berada di sekitar rumah tuan kota. Kita hanya perlu mengirim seseorang keluar. Pergi dan cari. Petik 2. Tidak perlu melihat, aku di sini. Pada saat ini, suara laki-laki tiba-tiba terdengar di ruangan kecil ini. Zhong Huangdao, kebenaran, dan wajah Heng Shaofeng berubah drastis. Ini adalah rumah tuan kota, kamar pribadi Zhong Huangdao. Jika tidak disetujui, setetes debu pun tidak akan berterbangan. Tapi sekarang, suara asing muncul. Ketiganya menoleh bersamaan. Kemudian, mereka melihat sesosok tubuh perlahan muncul di hadapan mereka. Itu adalah Fang Yu. Saat ini, Fang Yu sedang memegang buah merah di tangan kanannya, seperti apel, tetapi ternyata tidak. Rasanya bukan rasa apel,
tapi untungnya manis asam, rasanya lumayan. Kamulah yang membunuh Yuan Longyun hari ini. Lin Batian, Heng Shaofeng menatap Fang Yu dan berkata dengan takjub. Fang Yu menggigit lagi buah merah di tangannya dan berkata, "Ya, saya Lin Batian. Saya mendengar Anda berbicara dengan sangat gembira. Saya mendengar Anda berbicara dengan sangat penuh semangat di luar pintu tadi. Lepaskan, jadi saya masuk, kamu tidak keberatan." Melihat ekspresi puas diri Fang Yu, ekspresi tiga ras surgawi yang hadir berubah, dan mereka tidak berani bertindak gegabah. Di sisi lain, Fang Yu menelan semua buah merah dalam satu gigitan, bertepuk tangan, dan bertanya, buah ini bahkan tidak memiliki inti. Apa gunanya dipelihara dan ditanam? Apa namanya? Saya ingin kembali dan tumbuhkan satu. Boom! Sebelum Fang Yu selesai berbicara, Zhong Huangdao di depannya ditembak dengan telapak tangan. Kekuatan telapak tangan ini tidak lemah. Cahaya biru tiba-tiba muncul, seperti sambaran petir, meledak ke arah Fang Yu. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan jarinya. Segel ajaib seperti cermin muncul. Ledakan, terjadi ledakan keras. Cermin di depan ujung jari Fang Yu pecah. Zhong Huangdao di depannya menyeringai dan berkata sambil tersenyum lebar, hanya kekuatan ini. Aku bahkan tidak bisa menangkap satu pukulan pun, hahaha. Tapi tawanya tidak bertahan selama 2 detik. Ledakan, terjadi ledakan keras. Permukaan cermin yang pecah di depan ujung jari Fang Yu meledak dengan kekuatan yang 2 kali lebih kuat dari energi sihir yang diledakkan oleh Zhong Huangdao, dan meledak ke arah Zhong Huangdao. Tuan muda, hati-hati, teriak Qian Zheng, lengannya terbalik di depannya. Bas, segel ajaib yang mirip dengan Tai Chi muncul perlahan seperti gelombang, menghalangi energi sihir kuat yang berasal dari ledakan tersebut. Energi Dharma meledak di atas segel Taiji Dharma, menyebabkan guncangan pada segel Dharma ini. Namun, segel Dharma berputar perlahan, dan cahaya hitam putih di Tai Chi berkedip. Selama proses ini, hembusan energi Fa melemah lebih dari setengahnya. Memanggil, tetapi pada saat ini, Fang Yu langsung muncul di depan Zhong Huangdao. Melihat wajah Fang Yu dari dekat, hati Zhong Huangdao terguncang. Tapi dia segera mengertakkan giginya, sejumlah besar kekuatan abadi terkondensasi di telapak tangannya, dan tiba-tiba menepuk kepala Fang Yu. Satu tembakan adalah gerakan yang mematikan. Dia hanya ingin membunuh Fang Yu. Menyinggung Sinansin berarti menyinggung perasaan saya, menyinggung perasaan saya berarti menyinggung seluruh rumah tuan kota. Zhong Huangdao meraung, menggunakan kekuatan penuhnya, dia menamparkan kepala Fang Yu dengan kedua telapak tangannya. Wow, tapi saat telapak tangannya hendak menyentuh kepala Fang Yu tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menghindar. Sejumlah besar energi sihir terkondensasi di telapak tangan, dan mereka dibombardir bersama-sama, menyebabkan ledakan dalam sekejap. Bang Long, selama ledakan, Zhong Huangdao mengerang kesakitan, dan tulang di lengannya hancur. Kali ini, dia tidak melukai musuhnya, tapi dia melukai dirinya sendiri ribuan. Zhong Huangdao berjalan mundur lagi dan lagi, darah mengalir dari lengannya. Tuan kecil, Qian Zheng segera bergegas maju. Pada saat ini, Heng Shaofeng, yang telah sadar kembali, segera berlari keluar, bersiap untuk memanggil semua kekuatan yang dapat digunakan oleh istana tuan kota. Yang terpenting, Santo, penguasa kota tidak ada di kota saat ini, jadi dia perlu menemukan cara untuk mengiriminya berita penting dan mendapatkannya kembali. Harus mendapat suntikan dari penguasa kota. Jika tidak, kalau dilihat dari situasi saat ini, bencana akan segera terjadi. Ledakan, namun sebelum dia sempat kehabisan tenaga, dia merasakan paksaan yang mengerikan dari atas kepalanya. Heng Shaofeng tidak bisa mengelak sama sekali, seluruh tubuhnya jatuh ke tanah dan suara keras meletus. Tanahnya meledak dan runtuh. Wajah Heng Shaofeng berlumuran darah, dan dia merasa tulang di sekujur tubuhnya hancur, dan rasa sakitnya sangat luar biasa. Tolong, aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Heng Shaofeng menjerit dan menjerit sekuat tenaga. Namun, ruang rahasia ini seperti isolasi dari dunia. Sudah ada serangkaian suara keras di dalam, tapi tidak ada gerakan sama sekali di luar. Suara dari sini sepertinya tidak terdengar sama sekali dari luar. Gan Zheng paling cepat menyadari hal ini. Lingkaran ajaib, itu adalah lingkaran ajaib. Sebelum Fang Yu memulai, dia telah membuat lingkaran sihir untuk mengisolasi aliran nafas dan suara dari dalam dan luar.
Dengan kata lain, inilah tempat yang terisolasi dari dunia saat ini. Segala sesuatu yang dilakukan Fang Yu tidak akan pernah diketahui dunia luar. Kecuali, lingkaran sihir ini bisa dipatahkan. Ekspresi Qian Zheng jelek, menatap Fang Yu, pupil matanya bersinar dengan cahaya aneh. Memanggil, tetapi saat ini, Fang Yu menjauh lagi dan mendatangi tubuh Qian Zheng. Saya sangat ingin tahu, bagaimana Anda menemukan saya? Fang Yu bertanya, sedikit menyipit. Dia menggunakan kemampuan bunga tersembunyi, tapi dia masih ditemukan oleh Qian Zheng. Dan kebenaran di depannya, dilihat dari nafasnya, itu tidak lebih dari keabadian virtual. Bagaimana seorang Suxian bisa melihat melalui penyembunyian bunga yang tersembunyi? Dia tidak dapat memahami hal ini. Qian Zheng tidak menjawab pertanyaan Fang Yu, tetapi ingin menggunakan teknik tubuh dan mengingat kembali. Ledakan. Namun saat ini, lutut kanan Fang Yu tiba-tiba terangkat dan langsung mengenai dadanya yang kering. Papa, dengan suara teredam, tulang dadanya hancur dan cekung. Banyak darah keluar dari mulutnya. Fang Yu meraih kerah bajunya dan melemparkannya ke atas. Kemudian, dia mengangkat kakinya lagi, menekan dada yang jatuh itu dengan tumitnya, dan membantingnya ke bawah secara tiba-tiba. Boom! Ada ledakan lagi. Tanah runtuh. Tubuh bagian atas Qian Zheng hampir pecah, dan seluruh tubuhnya tenggelam di bawah tanah. Saya kira Anda menemukan saya dengan kemampuan pendengaran yang luar biasa. Lagi pula, ketika saya terbang di udara, meskipun napas dan tubuh saya tersembunyi, udara di sekitarnya akan tetap berubah karena saya. Fang Yumian sambil mencibir, dia memandang orang sekarat di kakinya dan berkata, sebenarnya, ini juga cara yang saya gunakan untuk mendeteksi lawan yang tersembunyi. Hanya dalam beberapa detik, dua kroninya dipukuli dan dilumpuhkan satu demi satu. Ini mengejutkan hati Zhong Huangdao. Dia tidak pernah membayangkan umat manusia ini bisa membunuhnya. Dia bahkan tidak menyangka bahwa suku manusia yang dia pikir dapat dengan mudah dipecahkan, sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Bagaimana melakukan? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Bagian dalam dan luar telah diisolasi, dan orang-orang di luar tidak pernah menyadari apa yang terjadi di sini saat ini. Kalau mau minta tolong, tidak ada kesempatan. Lengan Zhong Huangdao masih sakit, jantungnya tenggelam, kakinya mulai gemetar. Pada saat ini, Fang Yu menoleh dan menatap Zhong Huangdao. Zhong Huangdao bergetar hebat lagi. Tapi dia dengan berani berteriak, dan sekali lagi mengeluarkan nafas yang menakutkan di tubuhnya. Basis budidaya puncak Suxian. Ah, aku akan membunuhmu. Zhong Huangdao meraung, ingin melepaskan jurus pembunuh terkuat. Wow, tapi saat ini, sosok Fang Yu muncul lagi. Kali ini, dia muncul di belakang Zhong Huangdao. Zhong Huangdao hanya merasakan hawa dingin di belakang punggungnya, dan ingin menoleh. Tetapi pada saat ini, Fang Yu telah mengulurkan tangan kanannya, menekan kepala Zhong Huangdao, dan membantingnya ke tanah. Ledakan. Seluruh kepala Zhong Huangdao ditekan ke tanah, meledakkan sejumlah besar puing dan asap. Ah! Dia berteriak lagi dan lagi anggota tubuhnya bergerak-gerak. Fang Yu meraih kepalanya dan mengangkatnya dari tanah. Pada saat ini, kekuatan abadi tubuh Zhong Huangdao runtuh, dan dia tidak dapat menahannya lagi. Dan kepalanya pecah, penuh darah. Cukup tragis. Sebagai tuan muda dari rumah tuan kota di kota kuno Datong, dia memiliki status yang sangat tinggi sejak dia masih kecil, dan latihannya lancar. Pernahkah dia mengalami pukulan seberat itu? Saat ini, keberaniannya sudah lama ditakuti. Dia tahu jika ini terus berlanjut, dia akan mati. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Zhong Huangdao memohon belas kasihan. Ledakan. Fang Yu menahan kepala Zhong Huangdao dan membenturkannya ke tanah lagi. Terjadi ledakan lagi. Jangan, boom, jangan bunuh aku, boom. Setelah datang 3 atau 4 kali berturut-turut, Zhong Huangdao sedang sekarat. Dia sangat mengerikan sehingga dia bahkan kesulitan mengeluarkan suara. Fang Yu berdiri, bertepuk tangan, dan mencibir, melihat tatapanmu yang berteriak dan membunuh sebelumnya. Aku pikir kamu begitu galak, ternyata hanya sampah. Jika kamu tidak bertindak begitu mencolok, aku benar-benar tidak melakukannya, aku tidak ingin mengambil gambar saat ini. Lepaskan, biarkan aku pergi. Zhong Huangdao mengeluarkan suara lemah memohon belas kasihan, dengan nada ketakutan yang tak ada habisnya. Tidak masalah, aku bisa membuatmu tetap hidup. Tapi jika kamu tidak ingin mati, maka kamu harus menuruti semua perintahku.
Fang Yu tersenyum dan berkata, Om, pada saat ini, cincin giok yang dikenakan di jari telunjuk kiri Zhong Huangdao bersinar. Sepertinya seseorang sedang menghubunginya. Fang Yu melepas cincin giok Zhong Huangdao dan mengaktifkannya dengan kesadaran ilahi. Saudara Zhong, apakah kamu menemukan bajingan itu? Segera, suara dingin Sinansin datang dari cincin giok. Mendengar kata-kata ini, mulut Fang Yu berubah menjadi senyuman. Dia melirik Zhong Huangdao. Saat ini, di mana Zhong Huangdao berani berbicara. Dia tahu bahwa Fang Yu ingin membunuhnya sekarang, hanya masalah pemikiran. Dia tidak bisa melakukan tindakan berisiko apapun jika dia ingin bertahan hidup. Saudara Zhong, karena tidak ada jawaban, Sinansin bertanya lagi. Fang Yu mengingat suara Zhong Huangdao, lalu menyamarkan suaranya, dan berkata, sudah ada petunjuknya. Petik 2 titik titik titik. Itu bagus. Sinansin tidak mendengar sesuatu yang aneh, dan melanjutkan, Saudara Zhong, setelah kamu membunuh orang ini, ingatlah untuk memberitahuku bahwa aku ingin mendapatkan pedang di tubuhnya. Mendengar ini, Fang Yu mengerutkan kening. Sinansin ini masih memikirkan pedang giok putihnya. Ini benar-benar serakah. Tentu saja, aku bahkan bisa membuatnya tetap hidup dan membiarkanmu datang dan membunuhnya secara pribadi. Fang Yu berkata lagi, itu yang terbaik. Sinan menjadi bahagia dan berkata, Saudara Zhong, kamu sangat baik kepada saudara perempuan saya, dan saudara perempuan saya pasti akan menemukan cara untuk membalas budi Anda. Sejujurnya, hati Sinan cukup cantik. Tetapi untuk beberapa alasan, Fang Yu hanya merasa jijik sesaat ketika mendengarnya berbicara dengan nada centil, dan tanpa sadar mengerutkan kening. Tunggu kabarku, dan aku akan segera menangkap bajingan itu. Fang Yu berkata lagi, Yah, Saudara Zhong telah bekerja keras. Suara Sinansin menjadi lebih manis. Wow, detik berikutnya, cahaya cincin giok menghilang. Fang Yu meletakkan cincin giok itu, memandang Zhong Huangdao, tersenyum dan berkata, Saudara Zhong. Sepertinya kamu adalah hantu pemarah lainnya yang jatuh di bawah rok buah delima Sinansin. Seperti Yuan Longyun, kamu tidak tahu jika kamu mati. Bagaimana cara mati? Cedera Zhong Huangdao perlahan pulih. Setelah biksu biasa berada di alam pelarian, tubuh fisiknya akan dipelihara oleh auranya sendiri dan menjadi semakin kuat. Zhong Huangdao mengatakan itu juga merupakan puncak dari keabadian imajiner. Selama tidak ada luka yang fatal, dia masih bisa pulih secara perlahan. Situasi di dua orang lainnya di dalam ruang rahasia serupa. Tentu saja, Heng Shaofeng akan menjadi sedikit sengsara. Tulangnya hancur dan meridiannya juga rusak. Bahkan jika dia selamat, dia akan sia-sia. Anda adalah tuan muda kota ini, di mana tuan? Fang Yu bertanya sambil menatap Zhong Huangdao. Mata Zhong Huangdao yang berlumuran darah penuh dengan kepanikan. Pengaruh Fang Yu padanya begitu besar sehingga dia sekarang tidak berpikir, ayahnya bisa menyelamatkannya. Bahkan jika ayahnya kembali, kemungkinan besar Fang Yu akan terkena pukulan keras dengan cara yang sama. Dia takut melihat pemandangan seperti itu. Ledakan. Fang Yu mengangkat kaki kanannya dan menginjak kaki kiri Zhong Huangdao. Papa, kaki kiri Fang Yu, yang baru saja pulih, tertimpa kaki Fang Yu. Ah! Zhong Huangdao berguling-guling di tanah kesakitan, berteriak berulang kali. Adegan ini membuat wajah Qian Zheng pucat. Dia memandang Fang Yu dan berkata, Tuan kota saat ini berada di kota kuno Tianyu, dan tidak akan kembali dalam waktu singkat. Kota kuno Tianyu, seberapa jauh dari sini? Fang Yu bertanya sambil menatap Qian Zheng. Itu berada di sisi kiri yurisdiksi kota kuno Datong. Jawab Qian Zheng. Itu dia. Fang Yu menyipitkan mata, berpikir. Dia awalnya ingin mencari tahu beberapa informasi dalam posisi yang tidak terlihat. Tapi sekarang setelah selesai, situasinya menjadi lebih sederhana dan kasar. Kendalikan kota kuno Chess, lalu gunakan segala cara paksa untuk mendapatkan informasi yang Anda inginkan. Metode ini mudah dilakukan, namun kemungkinan besar akan menimbulkan lebih banyak masalah dalam waktu singkat. Fang Yu baru saja tiba di dunia baru, dan Fang Yu berencana untuk tidak menonjolkan diri, dan kemudian menyerang setelah mengetahui situasi spesifiknya. Namun saat ini, hanya bisa mengambil satu langkah. Karena penguasa kota tidak akan kembali. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Om, saat ini, ada suara tidak normal lainnya di ruangan itu. Liontin giok yang sama bersinar. Fang Yu segera mengaktifkan liontin giok itu. Tuan muda, Yuan Long, patriark keluarga Yuan Long,
dan Yuan Longrong, ayah dari Yuan Longyun, meminta untuk bertemu denganmu di luar aula. Mereka sangat emosional. Sebuah suara laki-laki datang dari Cincin Giok. Keluarga Yuan Long, apa yang mereka ingin aku lakukan? Fang Yu bertanya, menyamar sebagai suara Song Huangdao. Mereka berharap untuk membalaskan dendam Yuan Longyun, dengan mengatakan bahwa jika Tuan Muda bersedia menemukan ras manusia itu untuk mereka bersedia memberikan segalanya, jawab suara laki-laki itu. Oh, itu saja, lalu kamu bisa mengirim mereka dan datang ke ruang rahasia tempatku berada sekarang. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Dimengerti, Tuan Muda, jawab pihak lain. Di aula utama, Yuan Longshang dan Yuan Longrong, mengenakan jubah mewah, berdiri di sana, kedua wajahnya membiru. Terutama Yuan Longrong, matanya merah dan tampak memerah, matanya penuh kebencian, kemarahan, dan kesedihan. Yuan Longyun adalah putra kandungnya, dan hanya ada satu. Hari ini saya hanya berpartisipasi dalam pelelangan, jadi saya mati, dan juga mati di depan umum di tangan suku manusia. Hasil seperti itu tidak dapat diterima oleh mereka. Bagaimanapun, bahkan jika keluarganya bangkrut dan menghabiskan segalanya, mereka harus menemukan si pembunuh dan membuatnya membayar harga darah. Jika tidak, rasa malu dan kebencian ini akan membuat keluarga Yuan Long berantakan dan menjadi bahan tertawaan kota kuno Datong. Mereka tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Dua tuan muda ingin bertemu denganmu, silakan ikut denganku. Setelah beberapa saat, seorang diaken dari istana tuan kota yang mengenakan jubah ungu datang ke aula utama dan berbicara. Yuan Longshang dan Yuan Longrong saling memandang, dan segera mengikuti diaken meninggalkan aula dan berjalan ke posisi yang lebih dalam. Setelah berjalan jauh, saya sampai di gedung terpisah. Bangunan ini terbuat dari batu berwarna abu-abu, dan bahannya jelas tidak biasa, namun pintu masuknya tidak terlihat. Mohon tunggu di sini, Tuan Muda akan mengizinkan Anda masuk, kata diaken. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Hanya Yuan Longsang dan Yuan Longrong yang tetap di tempatnya. Mereka saling melirik, memandang gedung di depan, dan menarik napas dalam-dalam. Tak satu pun dari mereka yang tenang. Tapi sekarang mereka bisa melihat Tuan Muda dari Istana Tuan Kota, itu adalah kabar baik bagi mereka. Selama rumah Tuan Kota bersedia berkontribusi, umat manusia sialan itu pasti akan ditemukan. Kalian berdua di sini untuk membalaskan dendam Yuan Longyun, kan? Saat ini, sebuah suara mencapai telinga mereka. Itu adalah suara Tuan Muda Song Huangdao. Ya, Tuan Muda, kami meminta Anda mengambil tindakan untuk menemukan hewan manusia murah untuk keluarga Yuan Long kami. Kami harus membuat manusia hewan murah itu membayar mahal. Yuan Longsang dan Yuan Long mengepalkan tangan mereka dan menundukkan kepala. Suara mereka dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan. Sebenarnya saya telah menemukan ras manusia itu. Saat ini, kata Song Huangdao. Ekspresi Yuan Longshang dan Yuan Longrong berubah, dan mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan berkata, Yang mulia, tolong serahkan hewan murahan itu kepada kami. Tidak masalah, dia ada di depanku sekarang, masuk, kata Song Huangdao. Ya, Yuan Longsang dan Yuan Longrong sama-sama memiliki kegembiraan di mata mereka. Bas, tanah bersinar di bawah kaki mereka, wow. Selanjutnya, itu ditransmisikan ke dalam gedung. Saat mereka memasuki ruang rahasia, hal pertama yang mereka cium adalah bau darah. Ke depan, cahaya di seluruh ruang rahasia redup. Pecahan batu berserakan di seluruh lantai, dan banyak tempat berlumuran darah. Ke depan, ekspresi Yuan Longsang dan Yuan Longrong berubah drastis. Terutama Yuan Longrong, langsung berteriak, dan mundur beberapa langkah. Mereka melihat tiga sosok tergantung di udara di depan. Song Huangdao lah yang terluka parah, orang benar, dan Heng Shaofeng. Di antara mereka, situasi Heng Shaofeng adalah yang paling menyedihkan, dan sepertinya hanya ada satu bagian kulit yang tersisa di sekujur tubuhnya. Baik Yuan Longsang maupun Yuan Longrong pernah melihat Song Huangdao. Melihat situasi Song Huangdao yang menyedihkan saat ini, wajah mereka menjadi pucat. Apa yang telah terjadi? Pada akhirnya apa yang terjadi? Bukankah Song Huangdao masih mengundang mereka sekarang? Bagaimana ini bisa terjadi? Yang kubicarakan tadi adalah, Yuan Longsang dan Yuan Longrong memandang ke depan. Di depan tiga orang yang digantung, sesosok tubuh berdiri dengan mengesankan. Itu adalah Fang Yu. Pada saat ini,
Fang Yu memiliki senyum dingin di wajahnya, melihat dua orang di depannya. "Halo," kata Fang Yu. "Siapa kamu? Siapa kamu?" Yuan Longrong terkejut dan marah, dan bertanya berulang kali. "Apakah kamu tidak mencariku? Aku bisa jadi siapa lagi?" Fang Yu berkedip dan bertanya. Mendengar ini, Yuan Longsang dan Yuan Longrong terkejut dan kulit kepala mereka mati rasa. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa pria di depan mereka adalah ras manusia yang membunuh Yuan Longyun. Tanda tanya, saat ini, mereka seharusnya bahagia. Karena alasan mereka datang ke rumah Tuan Kota adalah karena mereka ingin meminta bantuan Zhong Huangdao dan menemukan sumpit ini. Tapi situasi saat ini, membuat otak mereka kosong. Karena Zhong Huangdao terluka di sekujur tubuhnya, tepat di depan mereka. Ini menunjukkan bahwa Zhong Huangdao bukanlah lawan dari umat manusia ini. Ini. Ekspresi Yuan Longrong terus berubah, saat dia berjalan kembali lagi dan lagi. Saat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Sebagai kepala keluarga Yuan Longsang lebih kuat dari Yuan Longrong dalam hal kualifikasi dan kekuatan. Oleh karena itu, dia cukup tenang, mengambil napas dalam-dalam, menatap Fang Yu dengan mata yang menakjubkan, dan berkata, "Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Di tengah membunuh klan surgawi, dia masih berani melukai serius klan surgawi. Tuan muda rumah Tuan Kota, setelah masalah ini menyebar, Anda tidak akan lolos dari hukuman mati, dan seluruh dinasti Genji tidak memiliki tempat untuk Anda. Nada suara Yuan Long sangat kuat, dengan aura atasan, sepertinya dia ingin menghalangi Fang Yu dengan ini. "Apakah menurutmu aku takut?" Fang Yu bertanya balik. "Tidak masalah apakah kamu takut atau tidak. Yang penting adalah, apa yang aku katakan akan menjadi kenyataan. Jika kamu berani menjadi liar di rumah Tuan Kota hari ini, jika hal seperti itu menyebar, dinasti Genji pasti akan terkejut, lalu, kamu tidak akan punya cara. Ayo pergi." Yuan Long berkata dengan sungguh-sungguh. "Oh, jadi, menurutmu apa yang harus aku lakukan sekarang?" Fang Yu bertanya. "Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah melepaskan Tuan Muda, berlutut dan memohon belas kasihan, menunggu Tuan Kota kembali, dan memperlakukan Anda dengan ringan, inilah satu-satunya cara Anda untuk bertahan hidup," kata Yuan Longshan. Fang Yu hampir tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata ini. Apakah Yuan Long ini menganggapnya sebagai orang yang terbelakang mental atau semacamnya? Sirkuit otak macam apa yang memungkinkan dia mengucapkan kata-kata ini dalam situasi ini? "Apakah kamu sudah gila?" Fang Yu bertanya sambil tersenyum menatap Yuan Long. "Kamu." Wajah Yuan Long sangat jelek. "Patriark, pasti ada penipuan dalam situasi ini sekarang. Aku akan pergi dari sini dulu." Yuan Longrong di samping berteriak. Ledakan. Di saat yang sama, nafas yang kuat keluar dari tubuhnya dan mengalir kembali. Yuan Longrong ingin langsung mendobrak dinding batu di belakang dan melarikan diri dari gedung. Namun, sebelum dia berlari 2 langkah, sebuah paksaan kuat meledak dari atas kepalanya. Ledakan. Cahaya ungu berkedip-kedip, dan terdengar suara keras. Tanah di ruang rahasia hancur berkeping-keping. Yuan Longrong bahkan tidak bisa berteriak, jadi dia jatuh ke tanah, memercikkan darah ke seluruh tubuhnya. Saat melihat pemandangan ini, wajah Yuan Long menjadi pucat. Dia menatap Fang Yu lagi, matanya berbeda dari sebelumnya. Itu terjadi begitu cepat sehingga otaknya belum sadar sampai saat ini. Ras manusia di depannya, berbeda dari sebagian besar manusia yang dia kenal. Ras manusia ini, memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dia telah terjerumus ke dalam situasi yang sangat berbahaya. "Ah!" Yuan Long meraung, nafasnya terbebas sepenuhnya. Ledakan. Sejumlah besar kekuatan surgawi meletus di tubuhnya dan mengelilingi tubuhnya. Hal yang sama adalah basis budidaya puncak suksian. Teknik rahasia Yuan Long. Dengan raungan dari Yuan Long, sejumlah besar garis rumit perlahan muncul di wajah asli yang tidak bergaris. Di saat yang sama, telapak tangannya keluar. Bas! 2 kekuatan sihir yang mengandung kekuatan abadi yang kuat terjalin di lengannya. Di saat yang sama, kekuatan terkondensasi di kedua telapak tangan, melonjak secara eksponensial. Bum-bum, nafasnya memburu. Fang Yu mengangkat telapak tangan kirinya tanpa menggerakkan alisnya. Bas, tanda bintang berujung 5 di punggung tangan bersinar dengan cahaya ungu yang bersinar. Pada saat ini, telapak tangan Fang Yu langsung meledakkan kekuatan 10.000 dao dalam jumlah besar.
Pemboman teroris yang tiba-tiba membuat kondisi mental Yuanlong dalam proses casting menjadi berantakan. Dia tidak punya waktu untuk memadatkan mantranya sepenuhnya, jadi dia meledak dengan panik. Boom! Energi sihir dari kedua telapak tangan langsung menuju ke Fang Yu. Segera, mereka bertabrakan dengan 10.000 kekuatan Fang Yu. Bumbu! Keras! Fang Yu membuat lingkaran sihir di pinggiran gedung ini untuk mengisolasi atmosfer dari dalam dan luar. Tapi saat ini, lingkaran sihir ini juga bergetar. Boom! Kekuatan penghancur 10.000 kekuatan Dao sangat menakutkan, dan langsung menghancurkan energi sihir yang meledak dari Yuanlong. Ah! Menghadapi kekuatan kekerasan 10.000 cara, Yuanlong hanya merasa putus asa, dan di saat-saat terakhir dia menjerit penuh penyesalan. Bang Long! Selanjutnya, tubuhnya dihancurkan oleh kekuatan 10.000 cara, dimusnahkan, dan menghilang sepenuhnya. Ledakan, dan setengah dari seluruh bangunan tersapu oleh kekuatan 10.000 cara. Fang Yu mengepalkan tangannya, dan segera menekan kekuatan ledakan 10.000 cara ke tingkat terlemah. Dengan cara ini, mustahil untuk meledakkan rumah tuan kota. Lingkaran sihir yang terletak di luar gedung hampir tidak menopangnya. Oleh karena itu, jika dilihat dari pinggiran saat ini, bangunannya tidak berbeda seperti biasanya. Oh, satu persatu. Fang Yu menarik kembali telapak tangan kirinya dan berjalan maju perlahan. Pada saat ini, 3 orang yang melayang di udara di belakangnya melihat pemandangan di depan mereka, mata mereka terbuka lebar, dan hanya ada keterkejutan dan ketakutan di mata mereka. Ras manusia ini, kenapa begitu kuat? Di mana dia suci? Putus asa, Fang Yu berjalan perlahan ke depan. Tidak perlu mencari Yuanlong, karena bagian depan terkena kekuatan 10.000 cara, dan tidak boleh ada tulang yang tersisa. Tapi Yuanlong masih harus bernafas. Fang Yu segera menemukannya dan menangkapnya. Yuanlong masih bernapas, tapi dia dalam keadaan koma. Jadi Fang Yu menggantungnya di udara di belakang. Akibatnya, ada 4 klan surgawi yang tergantung di ruang rahasia ini dan keempat ras surgawi ini masih menjadi lapisan atas kota kuno Datong. Terutama Zhong Huangdao, tuan muda istana tuan kota yang terkenal, dapat digambarkan sebagai putra surga yang bangga. Tapi sekarang, dia mengangkat bahu, tubuhnya gemetar hebat, dan dia bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Dengan tangan di punggung, Fang Yu mengamati 4 ras surgawi di depannya. Dari segi penampilan, di antara keempat orang tersebut, Zhong Huangdao memiliki garis paling banyak di kulitnya, bahkan ia memiliki 2 garis di lehernya, meski sangat dangkal. Semakin banyak garis, semakin tinggi statusnya dan semakin kuat kekuatannya. Apakah ini karakteristik garis keturunan klan surgawi? Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya. Sejujurnya, terlepas dari pola ini, ras surgawi tidak memiliki perbedaan ciri fisik dengan ras manusia. Bahkan budidaya pun merupakan sistem yang sama. Jadi, apa sebenarnya klan surgawi itu? Apakah sama dengan situasi Datian Chensing, yang disebut ras manusia semu? Fang Yu menyentuh dagunya, diam-diam mengamati 4 ras surgawi di depannya. Banyak keraguan, dia perlu mendapatkan jawaban dari 4 ras surgawi ini. Kota kuno Datong, Utara. Dari sini, areanya dibagi menjadi beberapa langkah. Semakin jauh ke utara, semakin tinggi tangganya. Semakin tinggi jenjangnya, semakin tinggi pula status keluarga tersebut. Tentu saja, kecuali rumah tuan kota. Rumah tuan kota dibangun di pusat kota kuno Datong. Di sisi kiri tangga tingkat 2, terdapat sebuah rumah besar. Terdapat tugu batu di sisi gapura. 3 karakter besar yang bersinar dengan cahaya keemasan terukir di atasnya dengan mengesankan. Rumah Sinan. Saat ini, di loteng rumah Sinan. Sinansin sedang menggendong kucing hitam di kedua tangannya, dan dengan cepat berjalan kembali ke lantai pertama dari lantai 3 loteng. Kemudian, dia melihat seorang pria tampan duduk di aula. Saudara Leng, Sinansin berkata, apakah kamu mencari saya? Sinan mengangguk dengan dingin, berdiri, dan berkata, kakek ingin bertemu denganmu. Kakek, bagaimana mungkin orang tuanya tiba-tiba ingin bertemu denganku? Sinan bertanya dengan ragu. Ini terkait dengan apa yang terjadi di balai lelang hari ini. Jawab Sinan Leng. Sinan Sindai mengerutkan kening dan menurunkan kucing hitam itu. Kemudian, dia meninggalkan loteng bersama Sinansin dan menuju ke gunung belakang. Di lereng gunung belakang terdapat sebuah pura. Ini adalah patriark keluarga Sinan, tempat Sinan Qianli beristirahat pada hari kerja.
Sinansin mengikuti Sinan Leng ke aula, lalu berjalan berkeliling dari depan aula menuju balkon di gunung belakang. Sinan Qianli memunggungi mereka, duduk di kursi kayu sambil memandangi pemandangan gunung belakang. Kakek, ku dengar kakak Leng berkata bahwa kamu mencariku. Sinansin bertanya, yah, Limestone sudah memberitahuku tentang rumah lelang hari ini. Sinan Qianli perlahan berkata, wajah Sinansin sedikit berubah. Lian adalah wanita tua yang mengikutinya. Sebelum mengikuti Sinansin, dia selalu menjadi orang yang cakap di Sinan Tousan Miles. Dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi dia bukanlah klan surgawi atau klan manusia. Kakek, apakah kamu mencariku karena aku mendesak Yuan Longyun? Sinansin menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang sedikit sedih, aku sebenarnya hanya ingin bersenang-senang, aku tidak tahu kalau manusia begitu kuat dapat membunuh Yuan Longyun. Masalah ini tidak relevan, saya hanya tertarik pada umat manusia yang dikatakan Lian. Sinan berkata dengan suara pelan, manusia bajingan itu, dia sangat menyebalkan, kupikir dia lucu dan menyelamatkannya 2 kali berturut-turut, tapi dia tidak menghargainya dan menolak menjadi budak rumah tanggaku. Lalu dia berani berkata kepadaku. Sinan hati menjadi semakin marah, dan matanya menjadi pahit. Nak, jangan terlalu emosional. Pada saat ini, Sinan Qianli perlahan berbalik, memperlihatkan wajahnya. Penampilannya tidak tua, tapi sangat muda, dan mata di bawah alis pedangnya agak merah. Dia sepertinya memberikan temperamen yang lembut dan lembut. Aku sangat kesal, aku harus melihatnya mati sebelum aku bahagia. Dan pedang di tangannya, aku juga sangat menyukainya. Kakek, karena kamu mengetahui hal ini, kamu dapat membantuku menjaga umat manusia itu. Hewan murahan itu disembelih, lalu berikan padaku pedang itu. Sinansin maju 2 langkah dan meraih lengan Sinan Qianli untuk bertingkah seperti bayi. Sinan Qianli tersenyum, mengusap kepala Sinansin, dan berkata, dia membunuh Yuan Longyun, jadi wajar saja dia tidak bisa bertahan. Adapun pedang itu, kita harus memikirkannya jika kita ingin sukses. Bagaimanapun, kota rumah Tuan juga telah mengambil tindakan. Jangan khawatir tentang ini, kakek, Zhong Huangdao tidak akan pernah mencuri bersamaku. Sinan berkata sambil tersenyum penuh arti. Oh, percaya diri sekali. Sepertinya hubungan kalian berdua berkembang dengan baik. Sinan Qianli berkata sambil tersenyum. Wah, aku tidak suka Zhong Huangdao, dia bukan tipe yang aku suka. Sinansin mengatupkan mulutnya, kakek, kamu tidak bisa memaksaku untuk menyukainya. Tidak, bagaimana aku bisa memaksamu? Jika kamu menyukainya, aku sangat senang kamu bersama, jika kamu tidak menyukainya, maka kamu tidak akan bersama, aku pasti tidak akan memaksa gadis itu kepadamu. Sinan Qianli berkata dengan kesal. Sinansin tersenyum dan berkata, terima kasih, kakek. Kakek, bagaimana caramu menghadapi umat manusia ini? Saat ini, Sinan di belakang bertanya dengan dingin. Saya telah mengirim Limestone, dan dia akan membawa kabar baik. Sinan Qianli berkata dengan ringan, juga, karena gadis itu menginginkan pedang di tangan umat manusia maka kamu dapat menindaklanjuti masalah ini. Tidak peduli siapa umat manusia yang akhirnya mati di tangan, pedang yang dia gunakan saat itu adalah diperoleh oleh keluarga Sinan kami, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Bagus, Sinan Leng menundukkan kepalanya. Saya baru saja menghubungi Zhong Huangdao, dan dia berkata bahwa dia sudah memiliki petunjuk tentang hewan klan manusia itu. Ketika dia ditemukan, dia akan tetap hidup dan membiarkan saya pergi dan membunuh hewan klan manusia itu. Sinansin berkata lagi, apakah kamu tidak suka melihat darah di hari kerja? Sinan Qianli tersenyum dan memandang Sinansin. Aku tidak takut kali ini. Bajingan itu membuatku sangat marah. Aku harus membunuhnya secara pribadi. Kupas dia, Sinan berkata sambil mengertakkan gigi. Sinan Qianli melirik ke arah Sinan Leng dan berkata, aku serahkan ini padamu untuk menindaklanjuti seluruh prosesnya. Jaga adikmu, dia masih muda. Dimengerti, kakek. Sinan Leng menundukkan kepalanya dan menjawab. Saudara Leng, jika saya membunuh hewan murahan itu, jangan berkelahi dengan saya, kata Sinansin. Tentu saja tidak, Sinan mencibir dan menjawab. Ruang rahasia, Zhong Huangdao, maksudmu ayahmu hanyalah yang terbawah di seluruh dinasti Genji. Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Zhong Huangdao terengah-engah, dan menjawab dengan susah payah, ya penguasa kota,
paling banyak tingkat menengah dan bawah, darah klan surgawi kami, tidak murni. Itu saja, maka tidak ada artinya, statusmu sangat rendah, kamu pasti tidak punya banyak informasi, kata Fang Yu. Tidak, tidak, aku bisa memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui. Zhong Huangdao berkata dengan cemas. Dia takut mati. Dia sangat takut Fang Yu tiba-tiba membunuhnya. Kelangsungan hidup adalah hal yang paling penting. Kalau begitu beritahu aku, keluarga Sinan. Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Keluarga Sinan adalah salah satu keluarga tingkat atas di kota kuno Datong. Zhong Huangdao terengah-engah dan menjawab. Saya sudah mengetahui hal ini sejak lama. Yang ingin saya tanyakan adalah, seberapa murni garis keturunan mereka? Apa bidang kultivasi sang master? Fang Yu mengerutkan kening. Dia, sebagian cabang dari klan Sinan mereka, Patriark Sinan Qianli adalah seorang jenius budidaya yang langka. Hari ini, dia mungkin sudah berada di atas makhluk abadi yang membosankan. Zhong Huangdao segera mengatakan semua informasi yang dia ketahui. Klan Sina, apa ini? Fang Yu bertanya. Klan Sinan adalah salah satu keluarga heroik yang membantu klan Gen mendirikan dinasti, dan saat ini menguasai sebagian besar bagian utara dinasti klan Gen saja. Jawab Zhong Huangdao. Kedengarannya seperti ini, keluarga Sinan di belakang panggung cukup sulit. Fang Yu sedikit mengangkat alisnya dan berkata, pantas saja Sinan Sin bisa begitu sombong dan mendominasi. Ya, jawab Zhong Huangdao. Justru karena latar belakang keluarga Sinan maka ia dan ayahnya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan Sinan Sin dan mengupayakan pernikahan dengan keluarga Sinan. Ini bukan klan Sinan dari kota kuno Datong, tapi klan Sinan dari dinasti Yuan. Meskipun klan Sinan di kota kuno Datong hanya sebagian, karena bakat budidaya Sinan ribuan mil, dalam beberapa tahun terakhir, klan Sinan telah memperhatikan cabang ini di kota kuno Datong. Selama Sinan bisa melangkah lebih jauh, mungkin suatu saat klan Sinan akan mengingat kembali cabangnya. Pada saat itu, rumah tuan kota yang menikah dengan keluarga Sinan, secara alami akan meningkat statusnya. Bagaimanapun, klan Sinan adalah keluarga heroik yang mendirikan dinasti-dinasti Yuan. Di seluruh dinasti Genji, itu juga termasuk level teratas. Saat ini, Zhong Huangdao memberitahu Fang Yu tentang informasi tentang keluarga Sinan, dan dia juga memiliki sempoa di hatinya. Dia hanya ingin mencari cara untuk mengalihkan perhatian Fang Yu ke keluarga Sinan. Ketika Fang Yu pergi untuk berurusan dengan keluarga Sinan, dia akan memiliki ruang bernapas, dan dia bahkan dapat melarikan diri dari kota kuno Datong dan pergi ke ayahnya untuk meminta bantuan. Adapun klan Sinan, ada juga eksistensi seperti Sinan Qianli, yang mungkin telah menekan Fang Yu secara langsung. Selain itu, sungguh memalukan bagi umat manusia untuk mendominasi kota ras surgawi, bagi ras surgawi manapun. Keluarga lain di kota kuno Ches pasti juga melakukannya. Selama dia bisa melarikan diri, dia bisa menjadikan umat manusia ini musuh universal. Pada saat itu, bagaimana orang ini bisa dibunuh? Seluruh dinasti Genji Anda adalah klan surgawi, kan? Maka klan surgawi dari dinasti Genji itu pasti memiliki kemurnian darah tertinggi. Fang Yu bertanya lagi. Ya, jawab Zhong Huangdao. Aku pernah mendengar orang lain berkata sebelumnya bahwa ras di benua Yunyu dibagi menjadi beberapa tingkatan, dan ras manusia adalah satu-satunya kelas 10, jadi kelas apa ras surgawimu? Fang Yu menyipitkan matanya dan terus bertanya. Klan surgawi, termasuk kelas ke-7. Jawab Zhong Huangdao. Oh, hanya kelas 7. Melihat penampilan aroganmu, kupikir kamu adalah ras kelas 1 atau 2. Ternyata itu adalah hitungan mundur. Fang Yu mengejek. Zhong Huangdao tidak berbicara, tetapi hatinya tidak bahagia. Di seluruh jalan Yunyu, peringkat ke-7 memang merupakan hitungan mundur, tetapi juga relatif terhadap ras lain yang peringkatnya lebih tinggi. Namun di hadapan umat manusia, satu-satunya ras kelas 10, selain penghinaan, mereka masih menghina, yang berasal dari penghinaan terhadap darah. Fang Yu adalah kasus khusus, memang sangat kuat, tetapi tidak mewakili seluruh umat manusia. Ras manusia masih kelas 10, ras inferior. Terlebih lagi, Zhong Huangdao yakin Fang Yu akan segera ditindas jika dia begitu gelisah. Di tempat-tempat seperti benua Yunyu, tidak ada biksu manusia yang diizinkan untuk bangkit. Ras manusia dilahirkan dengan nasib rendah, hanya layak menerima ras lain yang lebih tinggi sebagai budak. Tentu saja, sebelum Fang Yu jatuh, dia tidak berani mengucapkan kata-kata ini secara langsung.
Balapan kelas 7, balapan apa yang ada di balapan kelas 1? Bicarakan saja dan dengarkan. Fang Yu bertanya dengan mata sedikit berkedip. Ras kelas 1, itu adalah ras atas kuno yang berada di luar jangkauan. Aku hanya tahu 3 di antaranya, juga merupakan 3 ras kelas 1 yang lebih terkenal di benua Yunyu. Setan merah ras surgawi, reinkarnasi. Jawab Song Huangdao. Seharusnya hanya ada sedikit balapan kelas 1, kata Fang Yu. Petik 2 titik. Jarang dikatakan bahwa tidak ada lebih dari 20 kelompok etnis kelas 1 di seluruh jalan Yunyu. Jawab Song Huangdao. 20, itu tidak banyak. Fang Yu mengangkat alisnya. Semakin tinggi tingkat suatu kelompok etnis, semakin kecil jumlahnya, kata Song Huangdao. Kalau begitu kamu salah, ras manusia peringkat 10 adalah yang paling sedikit, dan hanya ada 1 ras manusia di seluruh level. Fang Yu tersenyum dingin dan berkata, jadi, jika Anda mengubah pemikiran Anda, pada kenyataannya, umat manusia seharusnya menjadi ras dengan peringkat tertinggi. Ekspresi Song Huangdao berubah, dan dia tidak berani menjawab. Oke, saya kira Anda tahu sedikit informasi ini. Kalau begitu, kalian berempat akan terus bertahan di sini. Kata Fang Yu sambil berbalik untuk melihat keluar. Dia mengangkat telapak tangannya dan menggunakan kekuatan hukum. Boom! Ruang rahasia yang hancur di depannya mulai diperbaiki dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah beberapa saat, itu menjadi utuh. Ini tempat yang bagus. Coba saya lihat berapa banyak ikan yang bisa ditangkap. Fang Yu tersenyum dan berjalan kembali ke Song Huangdao. Jantung Song Huangdao berdebar kencang dan ketakutan. Sangat ekstrim. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Fang Yu selanjutnya. Kamu menghubungi Sinansin dengan cincinmu dan mengatakan bahwa kamu telah menemukanku dan memperlakukanku sebagai luka serius. Minta dia datang untuk mengambil pedangku dan membunuhku, kata Fang Yu. Ini, hati Song Huangdao terguncang. Fang Yu benar-benar ingin mengelabui Sinansin. Sinansin adalah junior yang paling dicintai Sinan Qianli, permata sejati di telapak tangannya. Jika terjadi sesuatu pada Sinan akan marah besar dan gila. Song Huangdao memiliki beberapa harapan di dalam hatinya. Jika Fang Yu benar-benar melakukan ini, keluarga Sinan akan mengambil seluruh perhatiannya. Saat itu, dia pasti akan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Petik 2 titik. Memahami, jawab Song Huangdao. Setelah itu, dia mengambil kembali cincin giok dari tangan Fang Yu. Dan aktifkan cincin giok, hubungi Sinansin. Cincin giok itu berkilau. Ini menunjukkan bahwa Sinansin menerima kontak ini. Saudara Song, apakah kamu menemukan hewan murahan itu? Sebelum Song Huangdao dapat berbicara, Sinan bertanya dengan cemas. Kekhawatirannya terlihat jelas. Petik 2 titik. Yah, aku menemukannya. Dia, Song Huangdao melirik Fang Yu di depannya, dan berkata, dia telah terluka parah olehku dan saat ini dikurung di ruang rahasia olehku. Pedang kamu mau, dia juga sudah diserahkan. Kamu bisa datang dan mengambilnya. Oke, terima kasih saudara Song, saya akan pergi sekarang. Tinggalkan hewan murahan itu dalam desahan, saya ingin membunuhnya secara pribadi. Sinan berkata dengan penuh semangat. Aku menunggumu di istana Tuan Kota. Setelah Song Huangdao selesai berbicara, dia memutuskan sambungan. Cahaya pada cincin giok menghilang. Song Huangdao menjilat bibirnya yang kering, matanya sedikit terganggu. Apa yang dia lakukan sekarang adalah membantu umat manusia menghadapi Putri Sinan.